Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersukacita pada hari ini sebab saat ini mengingatkan kita bahwa sudah 159 tahun kedatangan Injil di Pulau Nias dan sekaligus hari ulang tahun BNKP ke-159. Untuk itu salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 sampai 2. Haleluya, pujilah. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat, disilakan berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan terus memberkati umat-Mu hingga pada hari ini. Saat ini kami memperingati 159 tahun masuknya berita Injil di Pulau Nias, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi kami. Kami memohon kepadamu, berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk menolong dan menguatkan kami, agar kami semakin berakar, teguh, bertumbuh dan berbuah dalam firman-Mu. Terlebih kami terus melakukan pembaruan sesuai dengan kehendak Tuhan, baik dalam diri kami maupun dalam gereja-Mu. Jangan Engkau meninggalkan kami ya Tuhan, tetapi jadikanlah kami pembawa kabar baik dan pembawa berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati persekutuan umat-Mu hari ini, agar semua kami boleh bersukacita dan sehati sepikir untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang menerima mahkota kebenaran.
Terangi hati dan panggillah saudara-saudara kami yang telah meninggalkan Engkau, agar mereka mendekatkan diri kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat duduk. Pembacaan sejarah masuknya berita Injil di Kepulauan Nias oleh Bapak Ama Asira Lasek. Baik, kita baca sekilas berita kedatangan Injil di Pulau Nias. Kedatangan Injil di Pulau Nias merupakan pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Sebab sebelum orang Nias mengenal Injil Kristus, mereka percaya dan menyembah roh-roh nenek moyang, menyembah patung dan percaya pada hal-hal gaib. Hal itu terjadi akibat kebutaan mereka akan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan merencanakan penyelamatan bagi orang Nias, agar mereka mengenal kebenaran firman Tuhan. Melalui hambanya Ludwig Ernst Deninger, disitulah Tuhan berkarya untuk menyatakan keselamatan bagi orang-orang Nias. Perlu diketahui bahwa sebenarnya Deninger ini bukanlah sengaja dikirim ke Pulau Nias untuk memberitakan Injil di sana. Awalnya, beliau diutus oleh Pusat Pekabaran Injil dari RMG Jerman ke Borneo di Kalimantan. Dan di sana telah melayani selama 12 tahun. Akan tetapi, pada tahun 1859 terjadi suatu peristiwa berdarah dengan pemberontakan Hidayat yang menyerang seluruh orang asing tanpa kecuali, termasuk para misionaris. Deninger dan keluarganya bersama dengan misionaris lainnya harus melarikan diri karena dikejar dan nyaris dibunuh oleh penduduk Dayak. Di antara mereka ada 4 orang misionaris yang dibunuh, 3 orang istri misionaris, dan 2 orang anak yang dibunuh. Setelah Deninger keluar dari Kalimantan menuju Semarang, Jawa Tengah, di sini beliau mencoba memikirkan ladang pelayanan untuk membawa Injil di tengah-tengah orang Jawa. Namun belum membuahkan hasil, tiba-tiba ada perintah dari RMG Jerman supaya beliau pergi ke Tanah Batak untuk membantu pekabaran Injil yang telah dimulai Nommensen. Segera beliau mengikuti perintah itu, bertolak dari Batavia atau sekarang Jakarta menuju Padang, setelah itu ke Tanah Batak. Namun tidak langsung beliau ke Tanah Batak. Setelah sampai di Padang, mereka terpaksa bertahan di Padang oleh karena penyakit yang diderita istrinya. Selama 2 tahun mereka di Padang dalam proses perawatan istrinya itu, beliau bertemu dengan orang-orang Nias di sana. Beliau sangat tertarik dengan orang Nias sehingga Deninger mau belajar bahasa Nias. Semakin kuat niatnya untuk langsung datang ke Pulau Nias dalam memberitakan Injil kepada orang Nias. Itu makanya beliau mengajukan permohonan ke RMG Jerman dan Gubernur Jenderal di Batavia supaya diizinkan beliau datang ke Pulau Nias. Namun belum ada surat persetujuan dari RMG di Jerman, tapi berkat motivasi dan izin dari Gubernur Jenderal dari Batavia, maka Deninger dan keluarganya bertolak dari Padang menuju Pulau Nias dengan menggunakan kapal kayu dan tiba di Pulau Nias pada tanggal 27 September 1865. Inilah yang dijadikan sebagai awal kedatangan berita Injil di Pulau Nias. Gereja-gereja di Nias merayakan kedatangan berita Injil ini setiap tahun dengan nama Jubileum, dari bahasa Ibrani Yovel dan bahasa Latin Jubilate, yang mengandung arti sorak-sorai karena keselamatan, pembebasan, kemerdekaan yang datang daripada Tuhan. Pekerjaan pekabaran Injil di Pulau Nias awalnya sangatlah sukar.
oleh karena sangat diikat tradisi adat yang sangat kaku. Kentalnya kepercayaan pada patung dan roh nenek moyang, sering terjadi peperangan antar kampung, munculnya berbagai penyakit yang mematikan seperti malaria, talu, soyo, bahi, dan lain-lain. Namun berkat kegigihan dan campur tangan Tuhan dalam pelayan Denninger dan kawan-kawannya, maka lambat laun orang Nias satu persatu menerima Injil. Dan mereka bersedia untuk dibaptis. Kini hampir 95% orang Nias telah menerima Injil dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Untuk itu, kita juga dipanggil untuk memberitakan Injil yang telah kita terima ini kepada semua umat manusia. Dan kita mendukung berbagai program misi melalui doa dan juga dukungan di sana. Semoga dunia ini dan seluruh umat manusia menyaksikan Injil seperti yang kita saksikan sebagai orang Nias melalui kegigihan, ketekunan, dan pengorbanan yang dilakukan oleh Rasul orang Nias, yaitu Ludwig Ernst Denninger. Selamat atas perayaan masuknya Injil ke Nias yang ke-159 dan selamat juga ulang tahun BNKP yang ke-159. Kiranya BNKP bersatu, melayani, dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Yahoo. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1, meski tak layak diriku. Pembacaan firman Tuhan pertama, Zefania pasal 3 ayat 14 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan kepadamu di depan matamu firman Tuhan. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 157 ayat 1, insan tangisi dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi
dunia di atas kayu salib. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat, disilakan berdiri. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami menyadari ya Tuhan bahwa sebelum datangnya berita keselamatan dan sebelum kami menerimanya, kami hidup dalam kegelapan. Tetapi oleh karena kasih-Mu, Engkau mengutus para hamba-Mu untuk menyampaikan kabar baik bagi kami. Mereka menyampaikan berita keselamatan dari Yesus Kristus untuk kami. Kini Engkau mengeluarkan kami dari kegelapan dan sekarang membawa kami dalam terang. Namun sering kami lalai untuk berjalan di dalam terang itu. Kami mengakui bahwa tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Sekarang kami datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk memohon pengampunan dan belas kasihan atas dosa-dosa kami, agar hidup kami merasakan kedamaian dari Tuhan dan bisa kembali lanjut hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing, mengaku di hadapan Tuhan setiap pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan di hadapan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, Ku diberi belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1 sampai 3, sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terhilang terus, semula dan tetap. Ayat 2. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Ayat 3. Muliakan Allah-Mu yang tiada ternandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, ditata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Kita kembali ke ayat 1. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun
Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri dan menyanyikan Kidung Kesan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Tuhan, inilah persembahan dari Dikaulah asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Bapa yang agung yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur atas kasih setiamu kepada kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan sudah menolong, menjaga, dan memelihara hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kami jemaat-Mu boleh berkumpul di rumah-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah kiranya Engkau menguduskan persembahan kami ini, supaya berkenan kepadamu ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mengumpulkan persembahan ini. Berkati mereka dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam aktivitas jemaat-Mu ya Tuhan. Begitu juga hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, agar mereka dapat mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah persembahan kami landaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat duduk. Saat ini kita menyaksikan kesaksian pujian kor dan vokal grup. Yang pertama dari Komisi Ibadah dan Evangelisasi, nanti dilanjutkan oleh peserta sidik. Diberi kesempatan.
peserta CD. Dan setelah ini dilanjutkan paduan suara pria. Diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita mendengarkan paduan suara pria BNKP Jemaat Jakarta.
Tuhan Yesus memberkati pujiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengharapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi dan yang kami kasihi dalam hidup kami, yang kami sembah melalui diri anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu atas segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini Engkau telah mempersatukan kami, mempertemukan kami dengan saudara-saudari kami yang seiman. Sehingga saat ini kami bersekutu di hadapan Tuhan. Kami memuji dan menyembah nama-Mu. Terlebih saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami mau Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Untuk itu Bapa, mari biarlah kiranya Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati kami, agar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, setiap kami yang akan mendengarkan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Demikian juga Bapa, kiranya Tuhan memberi kami ketenangan, Tuhan yang memberi kami hikmat, sehingga dari awal sampai selesai kami mendengarkan firman Tuhan, kami benar-benar fokus Bapa untuk mendengarkan sabda-Mu. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ketenangan kami selama kami mendengarkan firman Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya itu akan dipatahkan dan dienyahkan. Mari Bapa berkata-kata kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus,
Firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan pada hari ini, yaitu kita baca dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sekaligus kita merayakan anugerah Tuhan untuk masyarakat Nias, untuk warga BNKP. Karena tepat pada hari ini BNKP berulang tahun yang ke-159 tahun. Dan barusan tadi dibacakan sejarah masuknya Injil di Pulau Nias. Tadi telah dikisahkan, telah disampaikan bahwa dulu ketika para misionaris penginjil datang ke Nias, maka itu tidak mudah. Ada perjuangan, ada banyak tantangan. Tetapi puji Tuhan, sampai saat ini Ebenezer, Tuhan menolong. Kita bisa bersukacita bersama. Karena kita percaya kita telah diselamatkan oleh Kristus. Amin. Demikian juga hari ini kita bersukacita karena pada momen ya masuknya Injil di Pulau Nias, tepatnya hari ini kita juga melaksanakan peneguhan sidi bagi anak-anak kita yang berjumlah 17 orang. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan Tuhan selalu meneguhkan iman kepercayaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adapun tema dari misi atau masuknya Injil di Pulau Nias, yaitu dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi tema dari misi yaitu dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan tema minggu juga hari ini yaitu berbicara tentang siap sedia memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi siap sedia memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, memang dari dahulu sampai sekarang Tuhan itu masih terus memanggil orang untuk memberitakan firman Tuhan, untuk ikut mengambil bagian di dalam misi Tuhan, di dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini kalau kita bisa melihat ada banyak para hamba Tuhan.
ada banyak pendeta-pendeta, para penginjil-penginjil, atau mungkin juga disebut para gembala-gembala yang diutus di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan firman Tuhan. Tujuannya adalah supaya setiap orang akan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Agar setiap orang mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Walaupun Bapak Ibu pada kenyataannya, ketika para hamba Tuhan, para penginjil misionaris menyampaikan firman Tuhan, mengabarkan Injil kemana-mana, maka berbeda-beda tanggapan, berbeda-beda jawaban, respon orang di dalam menanggapi dan menerima Injil itu sendiri. Ada yang menerima dengan sukacita. Ada juga yang menerima dengan terpaksa. Dan ada juga Bapak Ibu yang menolak sama sekali. Itu adalah realita. Itu adalah kenyataan yang terjadi ketika Tuhan memanggil. Ketika Tuhan melibatkan seseorang untuk mengambil bagian di dalam misi Tuhan, di dalam pelayanan di tengah-tengah dunia. Tanggapan, respon orang berbeda-beda. Akan tetapi Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan bagaimana kita sebagai orang percaya, bagaimana kita yang telah menerima mengakui Yesus sebagai Tuhan kita juga dilibatkan, diikut sertakan untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Bagaimana juga kita tetap siap sedia di dalam memberitakan firman Tuhan. Walaupun tidak semua orang ditugaskan, dipanggil, diteguhkan menjadi seorang pendeta, menjadi seorang pastor Bapak Ibu. Akan tetapi nanti kita juga bisa melihat bagaimana kita juga bisa mengambil bagian di dalamnya, di dalam memberitakan Injil itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah yang disampaikan juga seorang rasul yang bernama Paulus pada saat itu. Dan ini adalah merupakan surat yang terakhirnya bagi Timotius, bagi anak rohaninya, bagi anak kekasih hatinya. Di mana ketika Paulus saat itu sedang berada di penjara di Roma, dan dia melihat bahwasanya sudah tidak lama lagi waktunya dia akan segera mengakhiri pertandingannya di dunia ini, maka dia mengirim surat kepada anaknya, yaitu Timotius. Dia memberikan nasihat, dia memberikan pesan bagaimana Timotius harus melakukan pekerjaan pemberita Injil dan menunaikan tugas pelayanan itu dengan baik. Artinya apa yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya, ia harus jalankan, ia harus laksanakan. Bukan hanya menerima, menjawab saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau terlibat di dalam pelayanan, tetapi ada aksi, ada yang harus dikerjakan, ada tugas yang harus ditunaikan. Inilah yang diharapkan oleh Paulus. Artinya Timotius bersama dengan yang lainnya akan meneruskan pelayanan misi itu sendiri, supaya seluruh dunia, setiap orang menerima Injil itu. Dari pesan Rasul Paulus kepada Timotius, kita akan melihat apa saja yang disampaikan oleh Paulus kepadanya. Yang pertama, Bapak Ibu, Paulus memberikan nasihat untuk memberitakan firman. Ini poin pertama yang ditegaskan oleh Paulus kepada Timotius, bahwasanya dia harus segera
memberitakan firman. Dan firman yang diberitakan adalah firman Tuhan yang murni dan jelas. Artinya tidak dibuat-buat. Bukan berupa dongeng, bukan berupa gagasan, bukan berupa khayalan-khayalan. Karena banyak pengajar-pengajar, ada banyak pemberita-pemberita Injil. Pesan firman Tuhan yang disampaikan lari pada firman Tuhan. Melenceng daripada firman Tuhan. Tidak lagi berdasarkan apa yang telah diperintahkan Tuhan. Artinya tidak lagi berdasarkan pada Alkitab dari firman Tuhan. Makanya Paulus menegaskan bahwa pemberitaan atau isi daripada pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Timotius ini tidak boleh lari, harus berdasarkan firman Allah yang murni dan jelas. Makanya Bapak Ibu, kalau kita membaca pada pasal sebelumnya dari pasal 3, di situ kita bisa melihat bagaimana Paulus mengingatkan supaya ajaran yang telah diterimanya dari kecil dia pegang teguh. Dan kebenaran inilah yang juga akan disampaikan kepada jemaat-jemaat. Sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita juga bisa melihat dan menyaksikan, ada banyak para hamba-hamba Tuhan, para penginjil-penginjil yang diberitakan terkadang tidak lagi berdasarkan firman Tuhan. Penafsiran-penafsiran mereka terkadang tidak lagi berasal daripada firman Tuhan. Terkadang yang diceritakan adalah khayalan-khayalan. Yang penting menarik. Yang penting lucu. Tidak peduli lama, tidak peduli berbobot. Yang penting saya menyampaikan. Kadang orang hanya membaca firman Tuhan lalu yang diceritakan semuanya tidak berasal dari Tuhan. Tapi segala sesuatu entahkah mimpi itu banyak yang dikarang-karang. Makanya di sini seorang hamba Tuhan kami diingatkan kembali bagaimana kami harus memberitakan firman Tuhan itu dan benar-benar adalah firman Tuhan yang murni dan jelas. Artinya tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Kalau isinya adalah penghukuman, beritakan. Kalau isinya adalah berkat, beritakan. Yang kedua Bapak Ibu, yang perlu ditunaikan atau dilaksanakan oleh Timotius adalah menyatakan yang salah, menegur dan menasehati. Ya, terkadang memang hamba-hamba Tuhan merasakan kesulitan dalam masalah ini. Banyak hamba Tuhan merasa takut ketika dia ditugaskan untuk menyatakan yang salah, menegur dan menasihati. Karena kenapa? Saya sudah menyampaikan dari awal, respon seseorang memang berbeda-beda. Nanti dia tersinggung, nanti dia bisa marah, nanti dia bisa mengundurkan diri, dan banyak hal yang bisa membuat seorang hamba Tuhan menjadi takut. Tapi Paulus menegaskan bahwasanya mereka harus benar-benar menerima panggilan daripada Tuhan itu dan harus siap sedia menyatakan yang salah. Artinya kalau salah tidak boleh dibenarkan. Terlebih di dalam menegur dan menasehati. Di sini kita bisa melihat ada beberapa poin yang perlu disampaikan oleh hamba Tuhan. Yang pertama, dia harus berani memperingatkan jemaat untuk bertobat, percaya dan juga hidup di dalam kekudusan.
tidak membiarkan domba-dombanya tersesat. Dia harus berani. Ya. Kalau ada jemaat yang menyimpang, kalau ada jemaat yang lari dari ajaran Kristen, maka seorang hamba Tuhan harus menjalankan tugasnya, harus memperingatkan. Kemudian dia harus membimbing, mendorong, menuntun untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Maka di sini perlu yang namanya juga pendampingan. Tidak dibiarkan begitu saja. Bagaimana juga kita sebagai seorang hamba Tuhan tergerak untuk membimbing, mendorong, menuntun supaya setiap jemaat meninggalkan cara hidupnya yang lama. Mungkin kalau ada seseorang yang hobinya sebelumnya, ya dia suka berbohong, lalu ketika dia mengakui di hadapan Tuhan, lalu kita harus membimbing dia, jangan lagi berbohong. Kalau dia suka untuk menyakiti hati sesamanya dan ketika dia curhat kepada kita, kita harus arahkan dia, tidak boleh lagi diulangi hal yang demikian. Itu adalah tugas seorang hamba Tuhan. Kemudian dia juga harus meyakinkan seseorang untuk berpegang teguh dan bertahan sampai pada akhirnya. Jadi selain daripada membimbing, mendorong, maka kita juga harus meyakinkan dia bahwasanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Maka ketika dia akan bertahan sampai selesai, maka sama seperti Paulus, dia mengatakan bahwa mahkota keselamatan itu akan menjadi miliknya. Inilah upah yang diterima. Ini adalah bagian yang diterima oleh setiap orang yang percaya, yang bertahan, menanggung penderitaan, dan yang benar-benar melakukan firman Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius? Poin yang ketiga adalah menguasai diri dalam segala hal. Ini juga sangat penting. Bagaimana juga seorang hamba Tuhan mampu menguasai diri di dalam segala hal, mampu mengendalikan diri, bersabar. Apalagi ketika dia menegur kesalahan jemaat, kalau tidak ada kesabaran, maka bisa saja hamba Tuhan itu terpancing untuk marah. Dan tidak ada bedanya antara hamba Tuhan dengan jemaat. Terkadang memang hamba Tuhan tidak bisa menguasai diri akan hal ini. Buali warga jemaat, baik buah ge linia. Hati-hati, kita harus bisa membedakan bahwa kita adalah hamba Tuhan. Hena sosobaka badada tataha, tatalge, taoroma baya ita ade, enoni soaya. Hana enoni soaya lah herege. Dan Paulus mengingatkan Timotius. Makanya Paulus benar-benar mengingatkan Timotius di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan, ya, baik dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Maka bagaimana seorang hamba Tuhan benar-benar memposisikan dirinya sebagai hamba dan benar-benar bisa menjadi teladan. Dalam segala apapun, dia harus menjadi contoh yang baik. Makanya nanti jemaat juga akan meneladani, akan meniru, akan melihat, menyaksikan, oh rupanya dia adalah hamba yang baik. Maka kita harus mengikuti jejaknya. Jadi seorang hamba Tuhan tidak boleh lalai, dia harus siap sedia dan terlebih dia mampu berjaga-jaga terhadap godaan iblis. Jadi memang luar biasa godaan daripada iblis ini. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang akan menerkam siapapun. Maka haruslah hati-hati,
harus waspada. Yang terakhir yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, yaitu dia harus sabar menderita. Ya, sabar menderita dalam arti dia harus bertahan dan dia juga harus menanggung penderitaan-penderitaan yang ada. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika menjadi seorang hamba Tuhan, ketika kita mau melayani apapun pelayanan itu, maka percayalah tidak akan berjalan mulus begitu saja. Akan ada tantangan, akan ada kerikil-kerikil tajam yang harus kita lewati. Maka dalam setiap masalah tantangan ini, kita harus sabar menderita. Sabar dalam arti bertahan. Jangan berputus asa, jangan mudah menyerah, jangan meninggalkan. Apalagi kalau iman kita ini bisa lemah Bapak Ibu, bisa saja kita akan meninggalkan Tuhan. Kita bisa mengatakan, untuk apa saya mau melayani? Kalau yang ada adalah justru penderitaan. Jadi kita harus menanggung sama seperti Paulus. Sekalipun dia harus mengorbankan hidupnya, tapi dia tahu bahwa hidup orang percaya, hidup yang tetap setia mengikut Yesus tidak akan sia-sia, tapi dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu adalah jaminan bagi kita. Maka jangan takut. Mari tetap sabar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapakah Paulus menasihatkan Timotius supaya melakukan tugas ini? Ada dua hal yang mau disampaikannya. Yang pertama, karena segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan Kristus. Di ayat yang pertama, di sini Paulus mengingatkan dia bahwa apapun yang telah dilakukan, dikerjakan oleh seorang hamba Tuhan, bahkan kita sebagai umat Tuhan, maka ingatlah, suatu saat kita akan diperhadapkan di hadapan Tuhan. Dan Kristus yang adalah hakim akan menghakimi baik yang hidup dan yang mati. Maka segala sesuatu yang telah dilakukan, yang dikerjakan akan ditanyakan oleh Tuhan. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan. Kita akan pertanggungjawabkan semua itu di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah melakukannya dengan selesai mencapai garis finish, maka pasti kita lolos. Domba-domba akan berada di mana? Di sebelah kanan. Tapi bagaimana dengan kambing-kambing? Akan berada di sebelah kiri. Maka penghakiman, hukuman akan ditimpakan kepada kita. Jadi mari Bapak Ibu kita harus waspada, harus hati-hati, berjaga-jaga. Karena kenapa? Jangan kita berpikir bahwa di dunia ini kita bisa lolos. Di dunia ini kita aman-aman saja, tidak ada masalah. Kita bisa melakukan segala sesuatu. Masalah Tuhan itu perkara nanti. Tapi tidak. Baik dulu sekarang maupun seterusnya, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka ketika kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, dan kita yang telah menerima keselamatan dalam Kristus, mari Bapak Ibu, persiapkanlah dirimu. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Karena sesungguhnya kita akan diperhadapkan nantinya ketika Yesus akan datang kedua kali di dunia ini. Yang kedua, alasan mengapa Timotius harus menunaikan tugas ini. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Ada ajaran sesat. Ya. Ada ajaran-ajaran sesat. Tadi kita bisa melihat bahwa akan ada waktunya orang tidak dapat lagi mendengarkan atau menerima ajaran sehat.
Ajaran sehat apakah itu? Yaitu firman Tuhan. Dan mencoba menggantikannya dengan dongeng-dongeng yang menggiurkan hati. Yang enak untuk didengar. Dan yang kedua, banyak orang-orang yang memilih atau mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi dulu bukan hanya sekarang ada ajaran sesat, ada gnostik yang menawarkan masalah filsafat-filsafat ajaran lain, ajaran yang menyimpang, ajaran palsu yang enak untuk didengar, dan banyak orang tergoda untuk itu. Banyak orang meninggalkan imannya lebih tertarik masalah ajaran sesat ini. Kenapa? Karena ajaran sesat ada banyak hal yang disampaikan. Ada yang mengatakan tidak ada surga dan tidak ada neraka. Maka ketika ada di dunia ini, makanlah apa yang perlu dimakan. Puaskanlah dirimu. Karena sesudah mati tidak ada istilah kebangkitan. Itulah salah satu ajaran daripada gnostik. Yang bisa mempengaruhi seseorang, bahkan orang yang telah menerima Injil, akhirnya meninggalkan Kristus. Artinya tidak ada lagi yang ditakuti. Karena tidak ada surga dan tidak ada neraka. Apakah hal ini juga terjadi sekarang Bapak Ibu? Terjadi. Saya sudah menyampaikan, coba kita lihat bahayanya sekarang istilah Kristen progresif. Sekarang Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Karena Kristen progresif ini, ya dia lebih menekankan bahwasanya kehadiran di gereja bukanlah menjadi syarat utama. Ya jadi orang tidak perlu datang ke gereja, yang penting bagaimana suasana hatinya. Asal memeluk sebuah agama, dia adalah orang Kristen, masalah mau ke gereja tidak ke gereja, tidak penting. Dan yang ditekankan adalah perbuatan baik. Jadi tidak lagi kepada Kristus atau Yesus. Maka mereka mengatakan Yesus bukan lagi satu-satunya juru selamat. Maka dengan kita berbuat baik, kita bisa selamat. Makanya kadang orang sekarang berlomba-lomba untuk berbuat baik. Karena menurutnya dengan berbuat baik, dia bisa masuk surga. Dia lupa bahwa keselamatan itu tidak ada satu orang pun yang mampu mengerjakannya. Keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus sekali dan untuk selama-lamanya. Kita ini sudah selamat. Maka sebagai orang yang telah diselamatkan, kalau kita berbuat baik, itu adalah hanya merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Buah daripada iman kepercayaan kita. Kita mensyukuri Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita mensyukuri bahwa Tuhan telah memberikan berkat-berkat bagi kita. Maka sebagai ucapan syukur kita, salah satunya adalah menjadi berkat bagi sesama. Bukan untuk mengerjakan keselamatan. Ya, perlu juga kami peringatkan anak-anak kami yang disidikan, diteguhkan imannya hari ini. Ketika kami bertanya, siapakah Tuhanmu? Mereka berani mengatakan, Tuhanku adalah Yesus Kristus. Apakah engkau percaya bahwa engkau telah selamat? Percaya. Maka pegang teguhlah kepercayaan itu. Jangan menjual nama Tuhan hanya karena banyak hal yang bisa menggoda, menjerumuskan kita untuk meninggalkan iman kita. Karena Bapak Ibu, ada alasan seseorang sekarang malas untuk beribadah atau malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita melihat. Salah satunya adalah ini fakta. Banyak orang tidak memerlukan Tuhan lagi. Ada orang memilih ateis. Hati-hati. Karena dia mengatakan saya sehat, saya kuat, saya bisa mengerjakan segala sesuatu. Maka Tuhan itu tidak perlu. Yang kedua, sibuk.
Entah karena pekerjaan, entah karena usaha atau karena keluarga. Ini menjadi alasan bagi seseorang malas untuk ke gereja, malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Arere. Masalah lain tidak menarik. Apa yang tidak menarik? Khotbah dan pengkhotbahnya. Orang tidak mau datang ke gereja karena khotbahnya ya tidak bagus, tidak sesuai dengan keinginan. Memuaskan telinga tadi dikatakan oleh Paulus. Kalau berkat oke. Orang suka mendengarkan itu. Tapi bagaimana dengan teguran peringatan hukum? Terkadang orang tidak mau. Alasan lain adalah asik main gadget atau HP. Alkitab bergeser. Ada pertanyaan yang menarik untuk kita tanyakan dalam hidup kita. Ketika kita bangun pagi-pagi, siapakah yang pertama kita sapa di dalam hidup kita? Apakah Tuhan atau HP? Anak-anak Sidi, bagaimana? Siapakah yang pertama disapa? Tuhan atau HP? Ada yang mengatakan Tuhan, ada yang mengatakan HP. Bukan hanya anak-anak yang disidihkan, kita. Terkadang yang pertama kita ambil adalah HP. Mungkin ada SMS masuk semalam, baru kita baca pagi-pagi. Tapi kita diingatkan, jangan sampai Tuhan bergeser, jangan sampai Alkitab bergeser. Utamakanlah Tuhan. Dan alasan lain, mengapa orang sekarang malas untuk datang beribadah. Malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena pelayan tidak menjadi teladan. Ini juga adalah salah satu alasan. Dipilih-pilih. Saya sudah lihat dia siapa, saya tidak mau. Ya tidak baik. Hati-hati. Jangan lihat pribadinya, tapi lihat apa yang disampaikannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini, yang menjadi kesimpulan dan harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Sekalipun tidak semua orang dipanggil untuk menginjil atau berkhotbah, namun ia dapat melakukan bagiannya dengan membagikan imannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, serta mendorong setiap orang untuk selalu percaya kepada Kristus. Saya sudah mengatakan tadi bahwa tidak semua orang akan ditugaskan, diutus menjadi seorang pendeta, menjadi seorang penginjil. Tetapi kita bisa mengambil bagian. Apa yang perlu kita tebarkan, apa yang perlu kita kabarkan, yang perlu kita sampaikan. Mari Bapak Ibu, bagikan, share-lah iman kita kepada sesama kita. Inilah bagian yang bisa kita kerjakan. Jadi semua orang akan terlibat. Baik orang tua maupun anak. Baik guru, dokter, polisi, siapapun dia, presiden sekalipun. Dia harus bisa membagikan imannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tujuannya adalah supaya kita hidup di dalam damai sejahtera dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, kita lakukan ini, kita laksanakan, kita tunaikan tugas kita supaya ketika nanti Yesus datang pun ke dunia ini untuk kedua kalinya, kita tidak hidup lagi dalam kecemasan dan ketakutan. Tapi kita percaya bahwa saya dan Bapak Ibu telah diselamatkan. Maka yang menjadi ayat hafalan bagi kita dan menjadi tugas kita, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Saya mengajak kita untuk menyebutkannya bersama-sama. Tiga-tiga iya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius pasal 4 ayat 2a. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Saat ini kami diingatkan bagaimana kami harus menunaikan tugas pelayanan kami, baik kami sebagai hamba Tuhan. Demikian juga kami sebagai orang yang percaya, sebagai umat Tuhan, bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mau membagikan iman kami bagi sesama kami. Bagaimana kami bisa bersaksi atas segala kebesaran-kebesaran Tuhan yang telah kami alami dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, mampukan kami, teguhkanlah iman kami, kokohkanlah iman kami, agar kami benar-benar berakar di dalam Kristus. Kami dapat berdiri teguh dan berpegang teguh pada kebenaran, sehingga firman Tuhan yang akan kami beritakan tidak melenceng daripada firman Tuhan, tapi benar-benar murni dan jelas, yaitu berdasarkan firman Tuhan. Tuhan, utuslah kiranya Roh Kudus untuk mendiami setiap hati kami, agar Roh Kudus tetap bekerja dan berkarya dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu ini kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, ayo beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digantungkan pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Kembali kita mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Pelayanan Anak kelas remaja. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan vokal grup BNKP Jemaat Jakarta.
Terima kasih atas pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya vokal grup BNKP Jemaat Jakarta.
Tuhan Yesus memberkati atas puji-pujiannya. Saat ini kita masuk pelaksanaan peneguhan sidi. Bapak Ibu yang terkasih, dan khususnya kepada anak-anak kami, kita akan melaksanakan peneguhan sidi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413, 1 dan 3, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Laku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah memanggil dan mengangkat kami sebagai anggota tubuh-Mu, sebagai bagian dari warga kerajaan-Mu di dalam Yesus Kristus. Hari ini umat-Mu bersuka cita karena di hadapan-Mu dan disaksikan oleh jemaat-Mu berdiri anak-anak yang Engkau kasihi. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi, menyertai dan menopang mereka dalam mengaku iman percaya kepadamu, seraya menyerahkan kehidupan mereka hanya kepadamu di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Peserta sidi dipersilakan berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam tata gereja BNKP pasal 17 ayat 3b ditegaskan bahwa yang menerima baptisan adalah anak dalam keluarga Kristen yang dibaptis pada masa kecil dan orang tuanya bertanggung jawab penuh sehingga ia dapat menyaksikan sendiri pengakuan imannya pada waktu ia disidikan. Pada hari ini saudara-saudara berdiri di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat untuk mengikrarkan iman percaya saudara kepada Tuhan. Dengan demikian, saudara menjadi anggota jemaat dewasa yang memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota jemaat di BNKP. Tugas dan tanggung jawab semua warga jemaat adalah menunaikan tugas panggilan gereja, yakni menyaksikan Injil Yesus Kristus kepada segala makhluk melalui persekutuan, kesaksian dan pelayanan diakonia seutuhnya. Untuk inilah kita dipanggil dan diutus dengan melayani melalui kata dan perbuatan sesuai dengan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita masing-masing. Sebagai anggota jemaat kita semua dipanggil
untuk mewujudkan dan mengokohkan persekutuan yang indah sebagai satu tubuh. Persekutuan itu tampak dalam meja perjamuan kudus, di mana Kristus sebagai kepala gereja memberi roti dan anggur kepada kita dan melayani kita. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi baginya di tengah dunia ini, serta hidup dalam kasih dan melakukan pelayanan pengasihan baik di dalam jemaat maupun kepada semua orang. Oleh peneguhan yang akan dilaksanakan, maka peserta katekisasi diterima sebagai anggota penuh dalam persekutuan tubuh Kristus, diterima dalam persekutuan meja perjamuan Tuhan, berhak memilih dan dipilih selaku pelayan gereja, serta wewenang lain dari seorang warga jemaat sebagaimana diatur dalam tata gereja dan peraturan BNKP. Sebelum saudara menerima anugerah dan berkat Tuhan melalui peneguhan, maka nyatakanlah dari lubuk hati yang tulus dan jujur pengakuan imanmu kepada Tuhan. Dalam sikap berdoa, sekarang diberi kesempatan untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3 ya. Saudara-saudara peserta katekisasi yang telah mengaku percaya kepada Tuhan dan disaksikan oleh jemaat. Sekarang sebagai hamba Tuhan, saya mengajukan pertanyaan kepada saudara-saudari, dan jawablah dengan jujur dan hati yang tulus, dengan keyakinan bahwa Tuhan yang bertanya kepada saudara. Apakah saudara mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus, penolong, penghibur, dan pembaharu hidup saudara? Bila saudara mengaku, jawablah, saya percaya dengan segenap hatiku. Apakah saudara berjanji tidak akan berbalik kepada kebinasaan, menjauhi dosa, serta akan hidup seturut dengan firman Tuhan? Bila saudara berjanji, maka jawablah, saya berjanji. Apakah saudara berjanji hanya menyerahkan diri ke dalam tangan pengasihannya, serta akan senantiasa setia kepadanya, baik di dalam suka maupun di dalam duka, hingga akhir hidup saudara? Bila saudara berjanji, maka jawablah, saya berjanji, kiranya Tuhan menolong saya. Berdasarkan baptisan dan pengakuan iman saudara, maka kami sebagai pelayan Yesus Kristus meneguhkan saudara menjadi anggota jemaat di BNKP di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dipersilakan duduk, dan kepada Bapak Sekretaris Jemaat memanggil satu persatu untuk peneguhan sidi.
Mari kita mengikuti peneguhan sidi. Kami panggilkan Anastasia Yohaninda Prinsesa Zebua, anak dari ayah Yosafat Faibua Dede Zebua, ibu Weni Indriani Humendu. Selanjutnya Cleon Christian Nazara, anak dari ayah Tasili Nazara, ibu Agustina Waru. Berikutnya Brian Ivaniel Warubu, anak dari ayah Fatilison Warubu, ibu Dialetika Daili. Selanjutnya Desni Dargule, anak dari ayah Pak Eziduhu Gule almarhum, ibu Budi Ami Halawa almarhum. Dipersilakan berlutut di hadapan Tuhan untuk menerima peneguhan sidi. Persilakan. Kiranya Tuhan yang telah memanggil saudara mencurahkan berkat-Nya kepadamu. Turut atas kamu kasih karunia Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan engkau, dan kiranya Roh Kudus menghibur, membaharui, dan meneguhkan saudara. Amin. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara sesudah kamu seketika menderita lamanya. Ia yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Anastasia Yohanida Prinsesa Zebua. Firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Yohanes 13 ayat 20. Cleon Christian Nazara. Firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Selamat. Brian Ivaniel Waru. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. 1 Yohanes 4 ayat 15. Selamat. Nesni Darguleng, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Selamat. Dipersilakan memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Selanjutnya kami panggilkan Elizabeth Haga Madala Daili, anak dari ayah Fahdede Daili SE, ibu Heleni Fairiati SH.
Seterusnya, Givenia Filipini Gea, anak dari ayah Saronitema Gea, ibu Sabaria Cecilian Larosa. Selanjutnya, Elsia Octaviana Harefa, anak dari ayah Serius Harefa, ibu Iman Karyani Zega almarhum. Selanjutnya, Grita Futi Howu Larosa, anak dari ayah Grismando Arestu Larosa, ibu Citra Mulyanti Nazara. Dipersilakan berlutut di hadapan Tuhan untuk menerima peneguhan. Kiranya Tuhan yang telah memanggil saudara mencurahkan berkat-Nya kepadamu. Turun atasmu kasih karunia Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan engkau, dan kiranya Roh Kudus yang memperbaharui dan meneguhkan dan mengokohkan dan menghibur saudara. Amin. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara sesudah engkau menderita seketika lamanya. Ia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Elizabeth Haga Madala Daily. Firman Tuhan berkata, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Keluaran 19 ayat 5. Selamat. Givenia Filipini Gia. Firman Tuhan berkata, mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Selamat. Elsia Octaviana Harefa. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Selamat. Yitra Futi Howu Larosa. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Selamat. Dipersilakan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Berikutnya kami panggilkan Patricia Viola Putri Menderva, anak dari ayah Waesehi Menderva, ibu Veronica. Seterusnya Rafael Sebastian Putra Zega, anak dari ayah Ferry Rudolf Christian Zega, ibu Imelda Zenrate. Selanjutnya Keisha Layel Afagail Gule, anak dari ayah Yaatule Gule SE MSI, ibu Maria R. Indah SPSI MPSI. Selanjutnya Ruti Layel Chafifa Gule,
Anak dari ayah Yaatule Gule SE MSI, Ibu Maria R. Indah SPSI MPSI. Dipersilakan berlutut di hadapan Tuhan untuk menerima peneguhan. Silakan. Kiranya Tuhan yang telah memanggil saudara mencurahkan berkat-Nya kepadamu. Turut atasmu kasih karunia Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dan menebus engkau. Dan kiranya Roh Kudus yang memperbaharui, meneguhkan dan menghibur saudara. Amin. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil engkau dalam Kristus ke dalam kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara sesudah engkau menderita seketika lamanya. Ia yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Patricia Viola Putri Mendeva. Firman Tuhan berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal 15 ayat 1. Selamat. Rafael Sebastian Putra Jega. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub 5 ayat 17. Selamat. Keisa Layel Afagail pula. Firman Tuhan berkata, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mazmur 26 ayat 3. Selamat. Ruti Layel Kafifa Gule. Firman Tuhan berkata, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Yunus 2 ayat 7. Selamat. Ya, dipersilakan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Selanjutnya kami panggilkan Talia Kralisa Nifili Nazara, anak dari ayah Tasili Nazara, Ibu Agustina Warubu. Selanjutnya Victoria Trinity Daily, anak dari ayah Faabusa Daily, Ibu Aresta Kurniawati La Rosa. Selanjutnya Jenny Sartika Zenrate, anak dari ayah Meliusu Zenrate, Ibu Resiati Gule. Selanjutnya Theodore Agung Harefa, anak dari ayah Syukur Harefa almarhum, Ibu Kasiriang Zenrate almarhum. Selanjutnya yang terakhir Yakub Wijaya Zenrate, anak dari ayah Meliusu Zenrate, Ibu Resiati Gule. Dipersilakan berlutut di hadapan Tuhan untuk menerima peneguhan.
Kiranya Tuhan yang telah memanggil saudara mencurahkan berkat-Nya kepadamu. Turut atasmu kasih karunia Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan engkau. Kiranya Roh Kudus yang memperbaharui, meneguhkan dan menghibur saudara. Amin. Kiranya Tuhan yang telah memanggil saudara mencurahkan berkat-Nya atasmu. Turut atasmu kasih karunia Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dan menebus dosamu. Dan Roh Kudus yang memperbaharui, meneguhkan dan menghibur saudara. Amin. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara sesudah saudara menderita seketika lamanya. Ia yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Talia Clarissa Nifili Nazara. Firman Tuhan berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiran. Mazmur 139 ayat 23. Selamat. Victoria Trinity Daily. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Jenny Sartika Jendrate. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Theodore Agung Harefa. Firman Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yezekiel 36 ayat 26. Selamat. Yakub Wijaya Jendrate. Firman Tuhan berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 1 Timotius 6 ayat 12. Selamat. Dipersilakan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Ya.
kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 2, Yesus berpesan. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilingmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilingmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yang telah disidikan berdiri. Berdasarkan pengakuan iman saudara, maka saudara turut mengambil bagian dalam tugas dan panggilan jemaat Yesus Kristus di dunia ini. Oleh karena itu ingatlah senantiasa bahwa kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ingatlah sabda Allah yang mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Kepada seluruh warga jemaat, terimalah saudara-saudara yang baru saja mengaku iman dan menjadi bagian dari persekutuan kita di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, ingatlah sabda Tuhan yang berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan dan keselamatan kami, dalam sukacita kami datang memohon kepadamu. Kiranya Engkau menerima mereka ini sebagai anggota kerajaan Allah. Kuatkanlah mereka dalam iman, kasih dan pengharapan dalam perjalanan hidup di dunia rawa payah ini. Berkati mereka dan besertalah dengan mereka hingga akhir dunia ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk dan dilanjutkan dengan sambutan.
Sekarang kita mendengarkan sambutan peneguhan Sidi yang singkat. Saya sebut untuk pemanggilan secara berurutan. Yang pertama mewakili orang tua peserta Sidi, Bapak Ama Gibson Gea. Nanti yang kedua mewakili peserta Sidi, anak kami Theodore Agung. Yang ketiga BPMJ mewakili oleh SNK Bapak Ama Ifolase. Setelah nanti BPMJ, acara kami kembalikan ke liturgos. Yang pertama mewakili orang tua peserta Sidi, kami persilakan. Salam Bapak Ibu, Yahobu. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami dalam hal membawakan sambutan mewakili orang tua Sidi. Baik, yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat BNKP Jakarta dan Ibu Pendeta Fungsional, yang kami hormati Ketua BPMJ beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis BNKP Jemaat Jakarta, yang kami kasihi dan kami banggakan Guru Sidi, ada Ibu Inabel Falase dan Bapak Ama Fania Zega, yang kami kasihi warga jemaat BNKP Jakarta, yang kami kasihi Bapak Ibu orang tua peserta Sidi pada hari ini yang berbahagia, dan terlebih khusus kepada anak-anak kami yang telah menerima peneguhan Sidi pada hari ini yang kami cintai. Kami lanjut sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus. Mungkin kita hal yang paling sangat baik kita lakukan adalah memiliki rasa syukur yang paling dalam kepada Tuhan. Oleh karena itu, kami menyadari betul sebagai orang tua, 1 tahun lamanya anak-anak kami telah menerima pembelajaran Sidi atau mengikuti pembelajaran Sidi dari Bapak Ibu Pendeta dan juga Guru Sidi, dan puji syukur kepada Tuhan pada hari ini mereka telah diteguhkan imannya dengan penuh hikmat. Sebelum kami menyampaikan pesan-pesan kami dari orang tua, kami mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada anak-anak kami atas peneguhan Sidi. Selamat berbahagia, kiranya lewat peneguhan iman ini anak-anak kami terus berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu orang tua Sidi yang berbahagia hari ini, karena sukacita ini dalam keluarga adalah atas seizin Tuhan, dan kiranya sukacita ini menjadi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, Bapak Ibu yang kami kasihi, pada kesempatan ini kami sebagai orang tua Sidi ada beberapa poin penting menurut kami baik untuk kami sampaikan kepada anak-anak kami.
Yang pertama, pondasi iman anak-anak kami telah terbangun. Kami sebagai orang tua atau dukungan dari kami orang tua selama ini maupun pembelajaran katekisasi sidi yang diajarkan oleh Bapak Ibu Pendeta dan juga guru-guru sidi, kiranya pondasi iman ini semakin dikokohkan atau semoga dipelihara dan dirawat terus-menerus oleh anak-anak kami. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini, setelah ini, itu banyak tawaran di luar sana. Maka dengan diteguhkan iman anak-anak kami pada saat ini, kami orang tua merasa yakin bahwa godaan-godaan di luar sana, kami yakin bahwa anak-anak kami tidak terpengaruh dengan godaan dunia tersebut. Bapak Ibu yang kami kasihi, yang perlu kami sampaikan berikutnya, milikilah karakter yang baik, seperti karakter yang dimiliki oleh atau karakter Kristus. Kenapa kami katakan demikian? Bahwa tentu kita tahu bersama karakter Kristus itu adalah, mungkin sudah dipelajari dari sekolah sidi, kami bisa mengulang kembali mungkin. Karakter Kristus itu salah satu adalah ada kasih, ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan, ya. Sekiranya anak-anak kami memilikilah karakter yang baik ini seperti karakter yang dipunyai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Juga menjadi contoh yang baik dan teladan yang baik terhadap yang lain dimanapun anak-anak kami berada. Berikutnya yang kami sampaikan tentang pertemanan atau pergaulan. Bagaimana sih pertemanan atau pergaulan yang baik? Kami tekankan kepada anak-anak kami, pertemanan atau pergaulan yang baik adalah menurut kami yang bersifat membangun. Oleh karena itu, dalam pertemanan atau pergaulan, pilih-pilihlah teman atau pergaulan yang baik, yang berpikir positif, yang membuat anak-anak kami maju ke depan. Bapak Ibu yang kami kasihi, berikutnya yang kami sampaikan, buat anak-anak kami tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Kami juga menghimbau kepada anak kami, rajinlah ke gereja dan terlibatlah dalam pelayanan. Ada sebuah kata yang saya kutip dari seorang tokoh yang terkenal bernama Bunda Teresa. Dia mengatakan demikian, hidup itu adalah kesempatan, maka manfaatkan dan melayanilah. Hidup itu adalah keindahan, kagumilah. Dan terakhir dia katakan, hidup itu adalah mimpi. Wujudkan mimpi-mimpi atau cita-cita anak-anak kami. Yang terakhir atau poin yang terakhir saya sampaikan, ini buat kita semua, khususnya orang tua sidi pada hari ini, kami mengajak kita semua untuk terus mendukung dan membimbing terus-menerus anak-anak kita semakin bertumbuh imannya, baik melalui peribadatan di gereja BNKP, terlebih khusus gereja kita BNKP Jakarta. Selanjutnya kami sebagai orang tua tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Pendeta
dan guru-guru Sidi yang telah mendidik, membimbing anak-anak kami, pondasi iman anak kami selama ini. Bila ada kesalahan mereka perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sedalam proses pembelajaran Sidi, kami mewakili anak-anak kami meminta maaf. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu Pendeta dan juga guru-guru Sidi, pada kesempatan ini kami mohon ada berupa tanda kasih yang telah disediakan oleh anak-anak kami. Kami mohon diterima dengan baik. Jangan dilihat dari nilainya, tetapi dilihat dari ketulusan dan keikhlasan kami semua. Oleh karena itu, kami memanggil anak-anak kami yang mewakili untuk menyerahkan tanda kasih ini untuk maju ke depan. Dan juga kepada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Ibu Novi, dan Bapak Afan Munia untuk mengambil posisi di depan. Baik, boleh foto bersama? Baik, demikianlah yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada yang kurang pas atau berkenan di hati Bapak Ibu semua, kami mohon maaf dan dimaklumi. Demikian, salam Yahobu. Kami anak-anak Sidi KP Jakarta mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Pendeta, terima kasih Bapak Mulia, terima kasih juga buat mama-mama yang sudah mengawasi dan kami yang sudah mengajarkan kami selama 1 tahun. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman Sidi atas kebersamaannya. Semoga kita terus kompak.
Bye-bye. Video yang dapat kami sampaikan, kami tayangkan sebagai evidence kami belajar selama setahun ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat siang semuanya. Shalom Yahobu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pendeta Jemaat BNKP Jakarta, Bapak Pendeta Adieri Raia STH, yang kami hormati Pendeta Fungsional BNKP Jemaat Jakarta, Ibu Pendeta Rilisar Jalin Harefa STH, yang kami hormati Ketua BPMJ beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Jemaat, yang kami hormati di dalam kasih orang tua peserta sidi yang kami banggakan, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru kami yang telah membimbing kami selama katekisasi sidi ini, Kak Inabel Falase dan Bapak Satuani Hageriso Amafania Zega, yang kami hormati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari warga jemaat yang telah hadir dan mengikuti ibadah pada hari ini, yang kami hormati dan kami cintai di dalam rasa sayang dan kasih Kristus, teman-teman peserta sidi tahun pelajaran 2023-2024. Pertama-tama, segala pujian dan hormat patut kita persembahkan bagi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang di dalam anugerah Allah Bapa telah berkenan mengumpulkan dan menyatukan kita untuk beribadah pada hari ini di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Saya, Theodor Agung Harefa, berdiri di hadapan Bapak, Ibu, saudara-saudari sebagai delegasi dari 17 orang peserta sidi tahun pelajaran 2023-2024 BNKP Jemaat Jakarta, dan juga sebagai kaum muda warga gereja. Hadirin yang terhormat, bukan secara kebetulan kami berada pada hari ini di tempat ini dalam rangkaian peneguhan sidi ini. Bukan juga karena kemampuan kami atau karena kesalehan kami, melainkan hanya oleh anugerah Allah dan hanya untuk kemuliaan Allah saja. Sungguh cepat waktu berlalu. Kami telah melewati setahun lamanya untuk menyelesaikan katekisasi sidi ini. Sebelum kami berdiri di sini di hadapan Bapak dan Ibu, di dalam pikiran kami masih terekam jelas bagaimana ketika kami mengadakan katekisasi sidi pertama kali di lantai 3 gedung Yafet, kemudian berpindah ke konsistori untuk 2 kali pertemuan, lalu syukur kepada Allah diselesaikanlah revitalisasi ruang sekretariat di lantai dasar. Dan sampai pada tanggal 22 September kemarin, kami telah menggunakan ruang tersebut sebagai tempat kami belajar. Kami telah melalui berbagai proses bersama dalam pembelajaran tentang banyak hal mengenai doktrin dan etika Kristen. Melalui forum yang terhormat ini, saya berharap kita semua tetap hidup di dalam komitmen yang utuh untuk mengikut Kristus seumur hidup. Tak peduli sebesar apapun masalah yang kita hadapi atau sebesar apapun tawaran yang dunia berikan, jangan pernah sekalipun kita meninggalkan Yesus. Sebab mengikut Kristus bukanlah perkara yang mudah dan kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan hal ini. Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dialah satu-satunya jalan kepada Bapa dalam hidup yang kekal. Inilah keputusan yang harus tetap hidup di dalam batin kita, di dalam rohani kita, di dalam akal dan budi kita, supaya kita dapat tetap hidup di dalam komitmen yang utuh untuk mengenal Allah di dalam Kristus Yesus dan mengasihi Dia seumur hidup selama hayat masih di kandung badan sebelum Tuhan memanggil kita. Saudara-saudara,
kita diminta untuk mampu memberi pertanggungjawaban tentang iman kita. Karena sebagai seorang Kristen, tugas kita jelas. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terkadang kita merasa kurang mampu untuk berbicara secara apologis. Biarlah tindakan kita yang berbicara, sebab dunia tidak membaca Alkitab kita. Mereka melihat Kristus melalui kita, dan kita adalah cerminan Kristus. Oleh karena itu saya berharap kita semua mampu menjadi generasi muda Kristen yang mampu berani tampil beda dan menjadi terang Kristus di tengah kegelapan dunia. Dan kami pun menyadari bahwa tidak mudah bagi kami untuk menerima mentah-mentah konsep kekristenan tanpa belajar dan diajar. Oleh karena itu kami berterima kasih sekali kepada guru dan pembimbing kami, pertama-tama kepada Kak Ina Belva, Bapak Amafania, Bapak dan Ibu Pendeta yang telah dengan sabar menjelaskan kepada kami tentang konsep doktrin dan etika Kristen yang sangat kompleks adanya. Tanpa kehadiran Bapak dan Ibu, kami mungkin bimbang dalam memutuskan kebenaran manakah yang harus kami ikuti. Kami sangat bersyukur hadir di tengah-tengah keluarga Kristen yang telah membimbing dan mengarahkan kami menurut jalan iman yang patut. Terus terang, ini merupakan momen yang penuh sukacita bagi kami. Karena kami telah mampu untuk menggenapi janji orang tua kami ketika kami dibaptis. Bahwa kami akan diajar dan dididik untuk mengenal arti baptisan dan menghidupi janji Allah yang kekal di dalam baptisan itu. Kami berterima kasih dari lubuk hati kami yang terdalam kepada orang tua kami yang telah membimbing kami, memberikan cinta dan kasih sayang. Kami tak dapat membalas semuanya itu, sebab kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggalan. Kiranya Tuhan yang memberikan berkat yang luar biasa kepada orang tua kami tercinta. Kami juga memohon maaf apabila selama perjalanan kita betapa banyak duka yang kami timbulkan yang melukai hati orang tua kami. Jangan pernah berhenti mendoakan kami anak-anakmu agar kami dapat menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang berguna dalam hidup. Sebagai bentuk ucapan terima kasih kami, saya berikan waktu dan kesempatan bagi teman-teman untuk memberikan tanda terima kasih kepada orang tuanya masing-masing. Satu hal juga tak kami lupakan, kami juga sangat berterima kasih
untuk Gereja BNKP Jemaat Jakarta yang telah menjadi wadah bagi kami dalam memelihara dan menumbuhkan iman. Di bawah naungan gereja yang penuh kasih ini, kami merasakan dukungan yang luar biasa. Berbagai kegiatan dan program yang diselenggarakan telah memberikan kami kesempatan untuk semakin mengenal Tuhan dan sesama. Melalui kehadiran kami di gereja ini, kami mengalami pertumbuhan iman. Kami sangat mengapresiasi semua upaya yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu Pendeta serta segenap warga jemaat, dan kami sangat berharap gereja ini tetap menjadi gereja yang terus bersatu dalam iman, terus melayani di dalam kasih, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Doakan kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tetap bertahan teguh di dalam iman kami dan di dalam persekutuan kita bersama di Gereja BNKP Jemaat Jakarta, dan supaya kami mau dan mampu menjadi penggerak yang mau berkarya dan memberi kontribusi besar bagi pembangunan gereja yang sangat kita cintai ini, dan terlebih lagi supaya kami mampu meneruskan dan menciptakan generasi-generasi emas bagi Tuhan melalui Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Demikian saya mengakhiri untayan kata saya ini. Akhir kata, apabila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Apabila ada kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, Shalom, Yahobu. Baik, Salam Yahobu. Yang terhormat Bapak Pendeta Jemaat, Ibu Pendeta Fungsional, Ketua BPMJ dan rekan-rekan BPMJ, semua majelis jemaat Gereja BNKP Jakarta, yang kami hormati orang tua dari yang di CD, anak-anak kami yang baru saja meneguhkan CD pada hari ini, dan seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Saya mewakili Pak Ketua, karena Pak Ketua juga salah seorang dari orang tua CD, jadi saya ditugaskan. Namanya ditugaskan ini kadang-kadang tidak lengkap. Tapi walaupun itu, apa amanat saya harus sampaikan. Peneguhan CD ini adalah satu proses yang harus dilakukan seorang anak melalui pembelajaran rohani atau disiplin rohani. Di gereja kita proses ini dilakukan selama 12 bulan atau 1 tahun. Sebenarnya di dalam proses pembentukan atau disiplin rohani tidak hanya sepanjang itu, tapi bisa berlangsung seumur hidup. Bahkan kita yang masih tua juga membutuhkan pembelajaran, pembentukan rohani dan disiplin rohani. Orang tua hari ini sudah mengantar anak-anak untuk mengenal Yesus. Ini adalah janji kita ketika kita membawa mereka dulu waktu dibaptis. Perkenalkanlah Tuhan bagi mereka, dan saat ini anak-anak kita sudah mengenal Tuhan.
Harapan kami melalui proses ini, anak-anak kami bisa mendapatkan perubahan hidup baru. Hidup yang lama telah ditinggalkan dan sekarang kita bisa ada di hidup yang baru. Kita harus memiliki satu tekad untuk tetap setia kepada Allah dan gereja. Bagaimana caranya? Kita harus memperkuat relasi dengan Allah. Saya nggak mau panjang-panjang, tadi sudah dijelaskan Ibu Pendeta waktu khotbah, dan para pembicara sebelumnya juga sudah menjelaskan, saya nggak usah panjang-panjang lagi. Tetapi di dalam proses ini, kami dari BPMJ sudah melakukan berbagai hal dan yakin bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan. Segala tadi masukan baik dari orang tua dan juga anak-anak kami yang baru lulus, kami telah mencatat itu supaya ini nanti menjadi satu bahan untuk proses ke depan. Bagaimana pembelajaran CD ini bisa dilaksanakan dengan baik. Saya terharu ketika melihat proses ini berjalan. Saya kebetulan seorang dosen, saya ingat bagaimana mahasiswa diluluskan. Inilah prosesnya. Mereka juga bukan hanya berterima kasih kepada guru, tapi kepada orang tua dan juga seluruh jemaat. Oleh karena itu kami juga sebagai BPMJ pada kesempatan ini, ketika anak-anak ini melalui proses, maka kami telah melakukan berbagai penilaian-penilaian kepada anak-anak. Ada beberapa anak-anak semuanya memang baik, tapi ada yang terbaik. Dari guru-guru sekolah CD telah memberikan kepada kami ada 2 orang anak-anak kita ini yang terbaik. Dan kami mohon nanti yang kami sebutkan namanya maju ke depan. Yang pertama adalah Theodora Agung Harefa. Maju ke depan. Yang kedua adalah Keisayel Avogail Gule. Maju ke depan. Ini adalah anak-anak yang menurut penilaian para guru adalah yang terbaik dan yang mendapatkan predikat kehadiran terbanyak. Karena memang di dalam proses itu kehadiran itu penting. Tadi dikatakan membentuk rohani itu bukan hanya belajar pengetahuan, tetapi juga sikap dan juga perilaku. Kehadiran inilah salah satu penilaian dari guru-guru. Dan yang mendapatkan kehadiran terbanyak, yang pertama adalah Victoria Trini Daily. Kami mohon maju depan. Dan yang kedua adalah Grita Futi Hobu Larosa. Silakan maju ke depan. Nah, dari gereja ada kenang-kenangan bagi yang berhasil. Jadi setiap usaha tidak hanya ini saja, tapi tetap kita memberikan satu kenang-kenangan walaupun nilainya tidak seberapa. Oleh karena itu bagi yang mendapatkan nilai terbaik kami minta izin mohon kesediaan Bapak Pendeta Jemaat untuk memberikannya. Kepada nomor 1 dan nomor 2 sekaligus Pak Pendeta. Ya. Ya. Kepada yang memiliki kehadiran terbanyak kami minta kesediaan Ibu Pendeta Fungsional untuk menyampaikan sekaligus.
Ya, kepada anak kami persilakan untuk kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Ya. Nah, pada kesempatan ini juga kita mengucapkan terima kasih kepada guru-guru. Tapi tidak semua guru-guru yang disebutkan tadi yang kita panggil. Mewakili saja. Jadi kita minta kesediaan Ibu Novi Kristiani Telambenua atau Inabel Falase. Kepala sekolah. Ini kepala sekolah. Kami mohon kesediaan Ibu Bendahara untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kami lihat sudah siang, jadi kami tidak mau berlama-lama lagi. Mawaita fefu Yahobu. Bapak Ibu, mari kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Diberi kesempatan. Shalom, Yahobu. Mohon maaf sebentar ya. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan pada ibadah Minggu 6 Oktober 2024, pengkhotbah Bapak Pendeta Elkardia C. Telombanua MA MTH, liturgos Bapak SNK Amalovin Mendreva, tata ibadah Trinitatis dalam bahasa Indonesia. Pelayan di ibadah KPA bisa dibaca di warta jemaat. Demikian juga pelayan ibadah Minggu Pos Pelayanan BNKP Jogja akan menyusul diberitakan. Warta jemaat dan komisi. Pertama, KPA diberitahukan dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Komisi Pelayanan Anak tahun 2024. KPA akan melaksanakan takis pada hari Minggu 6 Oktober 2024. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Dari Korempa diberitahukan kembali kegiatan olahraga badminton Korempa dilaksanakan pada hari ini di tempat biasa jam 3. Diharapkan segenap anggota Korempa untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan dimaksud. Dari Komisi Bapak diberitahukan ibadah dan PA Komisi Bapak akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Oktober pukul 9 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan anggota komisi Bapak dan keluarga dapat mengikuti ibadah dimaksud. Dan pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Ibadah dan Evangelisasi diberitahukan latihan Pesparawi dilaksanakan pada hari ini setelah selesai ibadah. Diharapkan kepada peserta vokal grup, PSP dan PSW dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Dari lingkungan 2, diberitahukan kembali ibadah dan PA lingkungan 2 dan ucapan syukur keluarga dilaksanakan di rumah keluarga Bapak Ama Ina Futila Rosa di Jalan Pramukasari nomor 4 yang tertera di dalam warta jemaat ini akan dilaksanakan siang ini setelah ibadah nanti jam 2. Dan pengumuman ini adalah undangan resmi. Persembahan persepuluhan. Disampaikan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan persepuluhan
dilaksanakan dalam minggu ibadah Minggu tanggal 6 Oktober. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. RKA, komisi-komisi dan panitia perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi tahun 2025 diberitahukan kembali agar masing-masing komisi dan panitia perayaan Hari-Hari Besar Gereja bahwa penyerahan rencana RKA tahun 2025 kepada Sekretariat Jemaat batas sampai dengan hari ini, Minggu 29 September 2024. Selanjutnya, pemutakhiran data anggota jemaat. Sehubungan dengan surat BPM R 45 BNKP dengan nomor 44 garing BPMR 45 garing U garing 9 garing 2024 tanggal 7 September perihal data statistik, maka diberitahukan kembali kepada seluruh satuan Ekeriso lingkungan supaya melakukan pemutakhiran data anggota jemaat di lingkungan masing-masing. Seterusnya data itu diserahkan kepada Sekretariat Gereja batas sampai akhir bulan Oktober. Departemen Marturia BNKP. Sehubungan dengan surat Departemen Marturia BNKP nomor 32 garing DM garing BNKP garing 8 garing 2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang persembahan mission dan reformasi, maka diberitahukan bahwa pada hari Minggu ibadah Minggu 13 Oktober 2024 akan dilaksanakan pengumpulan persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung program pelayanan evangelisasi dan pekabaran Injil BNKP. Selanjutnya sosialisasi keputusan sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Sehubungan dengan keputusan sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta pada tanggal 22 September 2024, maka diinformasikan A. Majelis Jemaat menyetujui dan memutuskan tentang pemberhentian penayangan ibadah secara live streaming. Seterusnya untuk mengantisipasi bagi warga jemaat yang tidak bisa beribadah di gedung gereja akan disiapkan video khusus khotbah di link YouTube BNKP Jemaat Jakarta setelah ibadah. B. Majelis Jemaat menyetujui dan memutuskan tentang penegasan kembali terkait pemakaian nama BNKP Jemaat Jakarta sesuai dengan keputusan sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta pada tanggal 11 Februari 2018, apapun kegiatan yang mengatasnamakan Gereja BNKP Jemaat Jakarta harus sepengetahuan dan persetujuan BPMJ BNKP Jakarta yang akan dilaporkan di dalam sidang majelis dan juga termasuk penggunaan nama lingkungan dan komisi-komisi. Persembahan. Laporan keuangan, laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini. Total penerimaan 13.050.700 rupiah. Total pengeluaran 13.542.900 rupiah. Saldo per 27 September 2024 1.599.993.80 Ucapan terima kasih atas semua persembahannya. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya. Yang berulang tahun dari tanggal 23 sampai 29 September sebanyak 27 orang atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian bisa kita baca di dalam warta jemaat ini. Sekian warta jemaat. Shalom. Selanjutnya kita masuk dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Pada Pak Pendeta disilakan.
Bapak Ibu yang terkasih, kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Dan terlebih kepada anak-anak kami yang baru saja diteguhkan CD-nya hari ini. Inilah perdana kalian bisa menerima perjamuan kudus dan kiranya menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1, Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Amin. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dalam bersukacita, menyambut anugerahnya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menghampiri meja perjamuannya. Apakah saudara-saudara bersedia mengaku dosa kepada Allah yang mengenal isi hati kita? Apakah saudara mengaku bahwa saudara pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara-saudara bergumul atas dosa-dosa saudara dan membenci dosa-dosa itu? Kalau saudara mengaku, maka jawablah, kami mengaku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa? Karena ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita. Kalau saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Kami percaya. Apakah saudara-saudara bersedia menanggalkan kesombongan, iri hati, dan kedengkian? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudara bersedia tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna? Kalau saudara bersedia, maka jawablah, kami bersedia. Kami bersedia. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan-Mu. Hati kami penuh dengan kejahatan, seperti kesombongan, iri hati, kedengkian, kekhawatiran, kekurang percayaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tersembunyi bagi kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui semuanya itu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami,
dan hapuskanlah segala pelanggaran kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa di dalam hati masing-masing, memohon pengampunan dari dosa-dosa yang telah terungkap dalam doa bersama tadi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Oleh karena saudara-saudara telah mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, maka bila saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka percayalah, saya sebagai hamba Tuhan memberi kesaksian bahwa Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu karena sengsara yang ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Rasul Paulus. Demikian, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia diserahkan ke tangan musuhnya dan ketika ia makan bersama dengan murid-muridnya, maka ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan daku. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah mereka makan, lalu berkata, minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Dari firman ini Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa setiap kita memakan roti dan meminum isi cawan ini, maka dia menyatakan kasihnya kepada kita. Seandainya ia tidak menggantikan kita orang berdosa ini, maka kita pasti binasa
dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib, darahnya sudah tertumpah, maka dari situ kita mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kesungguhan dan dengan sepenuh hati kita siap sedia menerimanya. Barang siapa menerima roti kehidupan, kita siap, yaitu Yesus Kristus akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan, karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Allah menolong kita semuanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358, semua yang letih lesu. Semua yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Yesus berkata, marilah kepadaku ya semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kepada para pelayan perjamuan kudus, dipersilakan datang ke depan. Yang ikut dalam perjamuan adalah orang yang sudah disidikan dan yang tidak kena tertib penggembalaan. Dipersilakan dibagikan kepada jemaat. Bisa musik.
jemaat yang belum mendapat roti dan anggur, mohon diberitahu. Dua baris saja Pak, dua baris saja Pak. Dua baris saja Pak. Ya. Ya. Oke. Bapak Ibu yang terkasih, kita berdiri yang sudah menerima perjamuan kudus. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan daku. Dipersilakan. Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Dipersilakan. Saudara-saudara, kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia, itulah yang memeliharamu hingga kekal. Pergilah, damai sejahtera dan sukacita menemui kamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Amin. Dipersilakan duduk dan kita
mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408, 1 sampai 3 di Jalan Kuku di Iri. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, dilatih pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membungkuk meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. 1, pada ayat 1. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi, agar imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kita berdiri yang mengikuti perjamuan kudus hari ini. Perempuan 191, laki-laki 153, jumlahnya 344. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Segala pujian hormat hanya kepadamu ya Allah, Tuhan kami yang penuh kasih. Dengan rasa syukur kami naikkan di hadapan-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian kami, segala nyanyian doa kami, tubuh jiwa raga kami
berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Bila itu menjadi kekuatan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami semakin mengalami pembaharuan dari hari ke hari, sehingga hidup kami semakin berkenan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saya berdoa buat seluruh umat-Mu yang boleh hadir pada saat ini, bahkan juga yang mengikuti secara live streaming, dimanapun mereka ada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong mereka. Terlebih ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka seminggu lamanya ke depan ini. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, memberikan semangat dan kemampuan bagi mereka untuk melakukan segala tanggung jawab mereka yang telah Engkau anugerahkan kepada masing-masing kami. Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Engkau berkati dan Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan masing-masing. Tuhan yang memberikan jalan keluar, biarlah mereka tetap percaya bahwa ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan selama ada di tengah-tengah dunia ini. Demikian saya berdoa buat saudara-saudari kami yang sekarang ini berada dalam keadaan sakit. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menghibur mereka, Tuhan yang menguatkan mereka. Terkhusus kami berdoa buat orang tua kami, Bapak Ama Christine Zebua, di mana pada hari Kamis atau hari Rabu ini dia akan dioperasi. Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, memberikan semangat, dan Engkau yang menolongnya, dan biarlah proses operasi boleh berjalan dengan lancar. Demikian juga kami berdoa buat anak kami Naya Gia, di mana beberapa hari yang lalu dia masuk ke rumah sakit. Kami mohon jamahan Tuhan, Engkau boleh menyembuhkan dan memulihkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga saya berdoa terus buat saudara kami, orang tua kami, Bapak Ama Melvin Menreva, Ibu Inate di Telambanua, yang sedang berada di rumah sakit saat ini. Tuhan yang menjamah dan memulihkan proses obat-obatan, terus Engkau berkati, dan tindakan dokter Engkau berkati juga. Demikian juga kami terus berdoa buat Bapak Ama Devi, Bapak Ama Iman, Bapak Ama Hans. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, iman yang kokoh kepadamu, supaya mereka tidak putus asa dalam penyakit yang mereka alami. Tuhan yang menjamah dan memulihkan mereka, keluarga yang sedang dan merawat mendampingi mereka juga, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan. Demikian juga ya Bapa di surga, saya berdoa buat saudara-saudari kami yang boleh berulang tahun pada minggu ini. Kami tidak menyebut satu persatu nama-nama mereka. Mereka bersuka cita karena Engkau telah menambahkan usia kepada mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan, dan memberikan masa depan yang cerah. Dan juga apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang membukakan jalan. Terkhusus kami berdoa buat anak-anak kami, saudara-saudari kami yang boleh mengaku imannya pada hari ini di hadapan Tuhan. Ya Bapa, Tuhan yang selalu menyertai dalam perjalanan kehidupan mereka. Sekalipun ada banyak godaan dan pengaruh-pengaruh di luar sana, tetapi iman mereka tetap percaya bahwa Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup. Jika mereka menghadapi berbagai pergumulan, hanya Engkaulah tempat mereka untuk mengadu, dan Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka. Berkati orang tua mereka, berikan kesehatan dan hikmat, dan cukupkan juga apa yang dibutuhkan anak-anak mereka di tengah-tengah kehidupan keluarga. Terima kasih Bapa di surga, seluruh kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat yang akan kami laksanakan dalam minggu ini,
Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kami. Seluruh para pelayan Engkau persiapkan, dan seluruh jemaat, Tuhan juga menggerakkan setiap hati, supaya boleh rindu bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Bapa di surga, inilah doa kami yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Seluruh persembahan yang telah dikumpulkan pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau terima persembahan ini, dan Engkau balaskan berlipat ganda kepada umat-Mu, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam keluarga, dalam kehidupan anak-anak mereka, dan dalam segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami memohon penyertaan Tuhan. Engkau hantarkan kami tempat kami dengan sukacita. Dan jika ada kegiatan di gereja ini, setelah kebaktian ini juga, Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, inilah kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Mari sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saat teduh sejenak. Shalom, Yahobu. Tuhan memberkati kita semua.